Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Nah, ketemu lagi dengan saya Kak Sarince. Di sini saya akan membahas terkait hereditas pada manusia. Nah, pernahkah kalian memperhatikan uh, wajah kalian? Kalian lebih cenderung mirip dengan ayah atau ibu? Yang pastinya ada beberapa bagian tubuh kita itu bisa mirip dengan ayah dan juga ibu kita ya. Nah, jadi hereditas ini ya berbicara tentang penurunan sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu ke anaknya ya. Jadi sifat sifat fisik, entah sifat fisik dan sebagainya itu diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, untuk hereditas pada manusia ini, coba kalian perhatikan ada tema ya di sini. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari terkait variasi sifat pada manusia. Nah, untuk variasi sifat pada manusia di sini, kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama ada variasi sifat fisik, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga ada psikologi. Nah, yang kedua ada golongan darah. Golongan darah khususnya yang kita pelajari di sini adalah sistem penggolongan darah A, B, O, dan resus. Yang berikutnya ada kelainan genetik atau penyakit menurun. Nah, untuk kelainan genetis ini dibagi menjadi dua, ada yang diturunkan melalui autosom atau melalui sel tubuh atau di gonosom atau di sel kelamin. Yang pertama, kita perlu tahu dulu ya bahwa beberapa sifat fisik, kelainan dan juga penyakit bahkan golongan darah akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, untuk menjelaskan pola pewarisan sifat digunakan beberapa simbol ya. Di sini ada simbol persegi. Nah, itu untuk laki-laki, tanda bulat untuk perempuan. Untuk persegi yang diarsir atau bulat yang diarsir itu menunjukkan sifat atau fenotip yang akan diselidiki. Sedangkan untuk tanda persegi titik dan juga bulat titik itu menandakan pembawa sifat atau karier. Nah, untuk anak di sini kalian perhatikan ada anak laki-laki, perempuan. Nah, selanjutnya untuk anak ini ada yang kembar, ada juga yang kembar biasa, ada juga yang kembar identik. Yang kembar biasa itu misalnya itu terlahir misalnya laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, tapi sifatnya tidak sama persis ya, ciri fisiknya tidak sama persis. Sedangkan untuk kembar identik sendiri itu yang lahir pastinya perempuan dan atau laki-laki saja dan ciri fisiknya sama persis karena dari satu sel yang sama ya. Berikutnya kita masuk ke bagian yang pertama yaitu sifat fisik yang dapat diturunkan. Nah, yang pertama di sini ada sifat yang dominan dan resesif. Perlu kalian ketahui dulu bahwa semua sifat pada manusia dapat diturunkan dari kedua orang tuanya. Baik itu meliputi sifat fisik, psikologi, fisiologi, ya, dan di samping itu ada beberapa sifat manusia yang bersifat dominan dan juga resesif. Nah, yang pertama di sini misalnya ada sifat yang um, sifat ini ya, bentuk rambut, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Yang keriting itu bersifat dominan, sedangkan yang lurus itu bersifat resesif. Selanjutnya, yang kedua ada warna rambut. Warna rambut coklat itu dominan, sedangkan warna lain itu bersifat resesif. Yang berikutnya ada rambut. Ada yang botak pada laki-laki, itu bersifat dominan, sedangkan kalau perempuan bersifat resesif. Dan selanjutnya, di sini ada mata, warna bola mata, bentuk hidung, ukuran bibir, lidah, pipi, rahang, bahkan daun telinga pun ya, itu adalah ciri atau sifat fisik yang dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin pada manusia ditentukan berdasarkan kromosom tipe X dan Y ya. Jadi, gonosom Y
merupakan faktor penentu jenis kelamin pada laki-laki. Nah, jadi jika seseorang mengandung kromosom Y, maka orang tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki. Contohnya, antara ibu yang, kalau ibu perempuan ya, sudah pasti dia memiliki kromosom XX dan ya, dia menikah dengan ayah yang berkromosom X, dia akan menghasilkan anak yang anak perempuan atau laki-laki. Bisa dilihat di skema, jika kromosom Y bertemu dengan X, dari ibu akan menghasilkan hasil laki, sedangkan kalau dari ayah, dari kromosom X bertemu dengan kromosom X, si ibu akan menghasilkan anak perempuan. Dan sebaliknya. Oke, berikutnya kita masuk ke golongan darah. Nah, di sini ada diagram pewarisan sifat berdasarkan sistem golongan darah ABO ya. Jadi, pada manusia, sistem penggolongan darah itu berdasarkan ABO dan resus itu paling umum dikenal ya. Jadi, kita ketahui ada darah O, darah B, AB, dan juga O. Nah, coba perhatikan di sini perkawinan antara golongan darah A bersifat homozigot dan B homozigot akan menghasilkan fenotip atau keturunan yang seperti apa? Nah, yang pertama, untuk golongan darah A, dia memiliki tipe genotip di sini IA, karena dia homozigot. Sedangkan bergolongan darah B, IB. Untuk yang bergolongan darah A tadi, dia akan menghasilkan gamet IA. Gametnya adalah IA, sedangkan yang golongan darah B, homozigot ini, gametnya IB. Nah, selanjutnya, golongan darah A homozigot dan B homozigot ini disilangkan, dikawinkan, akan menghasilkan keturunan yang memiliki golongan darah AB 100% ya. Berikutnya, yang kedua, ada perkawinan antara yang bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Nah, karena dia heterozigot, maka genotipnya adalah IA I0, sedangkan yang B heterozigot IB I0. Nah, perhatikan gametnya. Gametnya di sini ada dua ya, ada IA dan I0. Untuk golongan darah B pun demikian ya, ada IB dan I0. Nah, untuk keturunannya di sini menghasilkan golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O 25%. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perkawinan antara golongan darah O dengan A heterozigot. Nah, untuk golongan darah O ini jangan dipertanyakan lagi ya, O ini termasuk homozigot atau heterozigot, karena sudah pasti golongan darah O itu hanya memiliki satu gamet ya, IO saja. Jadi, golongan darah O sudah pasti bersifat homozigot. Nah, perhatikan golongan darah O dia memiliki gamet I0, sedangkan untuk A heterozigot dia memiliki gamet IA I0. Nah, perhatikan keturunannya di sini. Untuk yang pertama, IA I0, jumlahnya 1, bergolongan darah A sekitar 50%. Yang berikutnya, I0 1, ya, ada 1 juga yang dihasilkan, menghasilkan golongan darah O 50%. Nah, selanjutnya ini ada sistem penggolongan darah menurut MN. Coba diperhatikan saja. Kita lanjut ke sistem penggolongan darah berdasarkan resus. Nah, untuk penggolongan darah menurut sistem resus di sini dibagi menjadi dua ya. Ada resus positif dan juga resus negatif. Resus positif itu dia bereaksi terhadap anti-RH, dia akan menggumpal, sedangkan yang negatif dia tidak menggumpal. Nah, selanjutnya perhatikan nih, di sini ada genotipnya. Nah, ada yang homozigot, ada yang heterozigot ya untuk resus positif. Nah, yang pertama ada R besar, H kecil, R besar, H kecil ya. Atau disingkat R besar, R besar. Ini dia resus positif homozigot. Nah, selanjutnya ada juga yang heterozigot. Ada R besar H kecil dan R kecil H kecil, atau disingkat R
besar R kecil. Nah, selanjutnya untuk resus negatif hanya ada satu ya, tidak menggumpal, yang masih negatif semua ya, atau huruf di sini disimbolkan dengan IRH kecil, IRH kecil, atau dalam kurung R kecil, R kecil. Nah, ini coba perhatikan, ini adalah peta silsilah penyakit hemofilia pada kerajaan Inggris. Nah, di sini yang pertama ada Ratu Victoria. Nah, Ratu Victoria, masih ingat kan ya, kalau bulatan titik berarti dia adalah perempuan yang membawa sifat atau wanita karir. Jadi, Ratu Victoria ini dia membawa karir hemofilia, dia menikah dengan Pangeran Albert ya. Pangeran Albert di sini dia normal ya. Nah, selanjutnya menghasilkan ada 4 anak di sini, ada Victoria, ada Frederick ketiga, ada Alice, ada Louis keempat, ada Prince of ada yang pertama ada Victoria, yang kedua ada Alice, ada Leopold. Namun Leopold di sini dia mengalami hemofilia, dan juga ada Beatrice. Coba perhatikan untuk Alice dan juga Beatrice, mereka adalah putri yang membawa penyakit hemofilia atau wanita karir hemofilia. Nah, coba diperhatikan khususnya di sini di Putri Alice dan juga Louis keempat. Nah, Putri Alice menikah dengan Louis keempat atau Hesse, menghasilkan di sini ada 3 orang anak, melahirkan 3 orang anak. Yang pertama ada Putri Irene. Putri Irene di sini dia pembawa sifat hemofilia, sedangkan ada yang berikutnya ada Pangeran Frederick, dia meninggal di usia 3 tahun dan dia penderita hemofilia. Yang berikutnya ada Alexandra. Nah, Alexandra juga adalah seorang wanita yang membawa sifat hemofilia. Nah, coba perhatikan lagi antara Alexandra dan juga Nicholas kedua dari Rusia. Nah, Alexandra di sini dia sendiri membawa karir hemofilia, menikah dengan Nicholas II dari Rusia yang merupakan seorang penderita hemofilia. Nah, selanjutnya di sini menghasilkan seorang anak yaitu Alexis ya. Nah, Alexis ini dia adalah pria hemofilia, namun sayangnya dia dibunuh. Nah, coba nanti coba perhatikan lagi di sini terkait silsilah penyakit keturunan penyakit hemofilia pada kerajaan Inggris. Nah, yang berikutnya ada kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Nah, singkat saja. Nah, di sini ada penyakit yang diturunkan melalui autosom atau sel tubuh, ada juga yang diturunkan pada gonosom. Nah, untuk penyakit yang diturunkan pada autosom ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu penyakit yang diturunkan melalui autosom yang bersifat dominan. Yang pertama ada polidaktili. Nah, polidaktili ini adalah suatu kelainan atau penyakit yang menyebabkan jumlah jari tangan seseorang lebih dari 5 ya. Jadi kalau pada orang normal memiliki 5 jari, untuk penderita polidaktil ini dia memiliki jumlah jari lebih dari 5. Ya, baik itu pada jari tangan maupun di jari kaki. Nah, untuk polidaktili ini ditentukan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom ya. Orang normal dia bergenotip P kecil, sedangkan untuk penderita polidaktili dia bergenotip P besar, atau P besar, P kecil. Coba diperhatikan. Ada bagian di sini untuk parental satunya, seorang perempuan penderita polidaktili homozigot menikah dengan laki-laki normal. Nah, untuk G1, nah gametnya adalah P besar, sedangkan yang laki-laki juga gametnya P kecil. Nah, untuk keturunannya menghasilkan seorang anak yang mengalami penyakit polidaktili ya. Nah, untuk polidaktili tadi perlu diingat ada
redaksi homozigot dan juga heterozigot. Yang homozigot itu adalah yang P besar, sedangkan yang heterozigot yaitu yang P kecil. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada thalassemia. Nah, ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh kelainan eritrosit yang berbentuk lonjong dan kecil-kecil sehingga daya ikat terhadap oksigen rendah dan mengakibatkan yang namanya anemia. Nah, thalassemia sendiri adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya gangguan pada salah satu rantai globin. Nah, akibatnya sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigennya. Jadi, kalau diperhatikan di sini untuk sel darah yang normal, ya ada bentuknya bikonkav, ya ada agak cekung di tengahnya. Sedangkan untuk penderita thalassemia, coba diperhatikan bentuknya tidak bulat ya, tidak bulat seperti yang normal. Nah, perhatikan di sini ada genotipnya. Thalassemia itu ada thalassemia major dan juga yang minor. Nah, untuk yang major di sini T besar H kecil, T besar H kecil. Nah, untuk thalassemia major sudah pasti letal ya, atau meninggal ketika masih dalam kandungan ataupun ya beberapa saat setelah lahir, ya mungkin di usia yang masih kecil ya. Selanjutnya ada thalassemia minor, ada T besar H kecil, T kecil, H kecil. Nah, untuk thalassemia minor di sini dia ada dua macam gamet, ada T besar H besar dan T kecil H kecil. Yang berikutnya ada yang normal, ya T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Gametnya hanya ada satu yaitu T kecil, H kecil. Nah, yang berikutnya ada albino. Nah, albino di sini adalah kelainan genetik berupa tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin hingga rambut, bahkan seluruh badannya berwarna putih. Nah, untuk penderita albino ini, dia memiliki penglihatan yang peka terhadap cahaya. Nah, hal ini terjadi karena iris matanya tidak memiliki pigmen. Untuk penyakit albino ini, kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif. Gen A, kalau tadi ada thalassemia, ada polidactyly itu ditentukan oleh gen yang bersifat dominan ya. Kalau albino sendiri ditentukan oleh gen yang bersifat resesif. Coba diperhatikan. Nah, untuk di sini ada parental 1 atau induknya, dia bersifat A besar A kecil. Jadi ini adalah perempuan normal karir menikah dengan laki-laki yang normal karir juga. Nah, untuk gametnya normal karir ini ada dua, ada A besar dan A kecil. Nah, untuk keturunan pertamanya coba diperhatikan di tabel. Ada A besar, ini A besar berarti normal ya. Selanjutnya ada A besar A kecil. Nah, ini adalah karir. Karir dari albino ini juga sama, sedangkan untuk yang A kecil ini ya mengalami penyakit albino. Nah, selanjutnya ada phenylketonuria. Nah, ini adalah sebuah penyakit yang disebut juga atau lebih kerennya gangguan mental ya. Gangguan mental ini menyebabkan seseorang memiliki IQ rendah. Nah, ini disebabkan oleh asam fenilpirufat dalam fenilalanin yang merusak sistem saraf. Nah, fenylketonuria pada seseorang dapat dideteksi dengan cara mereaksikan urinnya dengan larutan perioksida. Nah, perhatikan di sini ada bagiannya. Parentalnya sel besar, H kecil, T kecil, H kecil, dikawinkan dengan yang normal ya. Jadi normal sama normal menghasilkan, perhatikan, normal sama normal menghasilkan normal homozigot, normal heterozigot, dan juga ada satu yang mengalami phenylketonuria atau gangguan mental. Nah, yang berikutnya ada buta warna. Nah, buta warna ini
adalah salah satu kelainan atau penyakit genetik yang diturunkan melalui kromosom atau sel kelamin. Nah, untuk buta warna ini disebabkan oleh gen resesif yang tertaut pada kromosom X. Nah, karena dia tertaut pada kromosom X, sudah pasti bisa diderita oleh laki-laki dan juga perempuan ya. Karena perempuan memiliki 2 kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki 1 kromosom X. Nah, buta warna ini dibedakan menjadi dua, ada buta warna total dan buta warna sebagian. Nah, untuk buta warna total ini tidak bisa membedakan warna ini ya, selain hitam dan putih. Dia cuma bisa membedakan warna hitam dan putih. Nah, tapi itu sepertinya jarang ya. Sedangkan untuk buta warna sebagian ini dia hanya mampu tidak hanya mampu membedakan beberapa warna, misalnya ada hijau dan sebagainya. Nah, untuk penderita buta warna ini ditentukan oleh gen resesif, di sini disimbolkan dengan gen CB ya. C kecil, B kecil, karena dia tertaut kromosom X yang bersifat resesif. Nah, perhatikan genotipnya. Nah, untuk yang ini wanita normal ya. Selanjutnya ini juga wanita normal tapi karil karena dia membawa gen resesif CB kecil. Ini adalah karir buta warna. Selanjutnya ada XCB kecil. Ini adalah seorang wanita yang buta warna. Nah, untuk laki-laki dibagi menjadi dua. Ada pria buta warna dan pria normal. Ya, jadi kalau pada laki-laki tidak ada yang karir ya. Kalau perempuan baru ada yang perempuan yang membawa karir buta warna. Jadi sudah pasti buta warna itu diturunkan dari ya, bisa dibawa oleh perempuan. Ya, sedangkan laki-laki itu ada yang buta warna dan normal. Nah, di sini ada contoh soal, seorang laki-laki penderita buta warna merah dan hijau memiliki istri normal, tetapi pembawa sifat buta warna atau karir. Jadi, laki-laki dia buta warna sebagian ya. Tapi istrinya ini bersifat, dia bisa membedakan warna, tidak buta warna, tapi dia sebenarnya membawa karir buta warna. Berarti dalam salah satu kromosom X-nya membawa sifat buta warna. Nah, selanjutnya tentukan persentase anak-anaknya yang lahir normal maupun buta warna. Coba diperhatikan di sini laki-laki kromosomnya X dan Y, X laki-laki karena dia penderita buta warna X, CB, Y. CB kecil ya, Y. Selanjutnya ada perempuan yang karir buta warna X. X, CB kecil. Nah, untuk gametnya laki-laki ada dua, ada X, CB kecil, dan Y. Untuk perempuan juga ada dua, ada X dan CB kecil. Nah, untuk anaknya masing-masing 25% ya. Ada perempuan normal karil, ada perempuan penderita buta warna, laki-laki normal, dan penderita laki-laki menderita buta warna. Jadi, untuk persentase fenotip F1-nya adalah 50% anaknya normal dan 50% lagi penderita buta warna. Nah, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait kelainan dan penyakit genetis yang diturunkan melalui kromosom. Bye-bye, see you.